Selamat sore, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Kisar Pos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabar? Gloria berharap kalian semua sehat-sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Tolong Tuhan berkati yang menonton, berkati acara ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
bibir lidah berasal dari Tuhan. Berarti yang menonton, kami mau duduk diam dengan firman Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, mari siapkan Alkitabnya, pen, jangan lupa, pensil, ataupun apapun itu yang penting bisa dicatat ya, dicatat. Udah gitu kertas, jangan lupa, buku kecil nggak apa-apa. Nah, untuk anak yang kelas Daud, duduk tenang, jangan bolak-balik, kita dengar firman Tuhan, kita hormati firman Tuhan ya. Nah, saya ambil dari Efesus 6 ayat 1-3. Bunyinya begini. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini berbicara tentang ketaatan, taat kepada orang tua ya. Ketaatan kepada orang tua bagian dari ketaatan kepada Tuhan, terlebih sama ibu. Kenapa sama ibu ya? Bukan berarti nggak sama bapak juga, nggak. Dua-duanya ya. Nah, ibu ini adalah orang yang mengandung, melahirkan, dan menyusui kita. Ibu juga seorang yang sangat sensitif, bisa merasakan kalau anaknya sakit atau anaknya kenapa-kenapa. Dia bisa rasakan sesuatu yang dia nggak merasa nyaman. Itu namanya ikatan batin. Nah, firman Tuhan bilang, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Firman Tuhan udah bilang, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, Mama Glory punya anak juga. Mama Glory seorang ibu. Nah, Mama Glory pasti akan kasih tahu Gloria, ya kan? Sama kayak Mama Glory, bawa firman Tuhan, sharing ini untuk anak-anak sekolah minggu. Yang namanya taat sama orang tua itu haruslah demikian. Jadi nggak bisa diabaikan. Mungkin mama papa kita nggak semodern zaman kita, ya kan? Tapi bukan berarti mengurangi rasa hormat kita sama orang tua. Gak boleh ngomongnya yang buat hati orang tua sedih, terutama sama ibu. Gak boleh ngomongnya kayak nada tinggi. Mamanya tanya dari mana, jawablah dengan lemah lembut. Ya kan? Orang tua itu di mana-mana, orang tua itu tetap namanya bukan kepo ya. Dia ingin memastikan anaknya itu dalam keadaan aman dan nggak kenapa-kenapa. Itu namanya orang tua, ya kan? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia. Nah, berbahagia ini kalau kita nggak diomelin orang tua, ya kan? Kita bener dalam arti kita denger-dengeran, ya kan? Otomatis kan orang tua nggak marah, ya kan? Kalau kita dimarah, sedih apa bahagia? Pasti sedih, ya kan? Gimana mau bahagia? Orang diomelin, ya kan? Orang dimarah, ya kan? Tapi nasihat orang tua, kalau orang tua marah itu berarti ada sesuatu yang dia nggak terima, dalam arti dia pengen anaknya baik gitu loh. Nah, jangan kita menambah kekesalan orang tua, menambah kemarahan orang tua, sampai orang tua mengeluarkan kata-kata yang nggak jadi berkat buat kita. Jadi, sarannya Mama Gloria dan firman Tuhan yang bilang, harus, yang namanya mentaati orang tua itu adalah keharusan. Jadi nggak bisa diabaikan, ya kan? Dan ini suatu perintah yang penting, ya kan? Penting itu nggak bisa diabaikan juga, itu harus dilakukan gitu loh. Nah, nggak ada tawar menawar. Biasa kadang kalau disuruh makan sama mamanya atau papanya, makan dulu, kata mamanya. Ntar katanya, ayo makan dulu,
nggak lapar, ya kan? Orang tua sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan mungkin mamanya udah capek kali ya ngomongnya. Dia ngomongnya udah mamanya siapin, capek-capek masak, ya kan? Kita bisa bilang entar, ya kan? Nah, dan juga kalau disuruh belajar, mungkin kebanyakan main gamenya ya. Mamanya kasih tahu, jangan main game terus, belajar, kata mamahnya. Mama tahu apa sih? Ini kan seru nih mama, katanya begitu, atau gimana lah dia ngomongnya. Intinya dia ngeles, nggak mau belajar gitulah. Nah, sebenarnya orang tua ngasih tahu bukan berarti dia nggak senang kalau lihat kalian bahagia. Dia bukan nggak senang lihat kalian diam di rumah tenang, daripada jalan gini-gini ada pembenaran. Enggak, orang tua juga nggak mau kalian tuh sakit. Karena kalau main game itu lebih dari 2 jam, itu buat kepala sakit. Radiasi juga bisa buat mata kita jadi rusak, ya kan? Nggak boleh namanya seperti itu. Ngomongnya kasar jadinya, ngomongin ngebentak orang tua, nggak boleh. Kita ini anak itu mesti taat sama orang tua, hormati orang tua. Malah kalau emang kita main game itu melelahkan hanya gara-gara untuk mencari melewati hari, ada cara lain yang bisa menyenangkan hati orang tua kita. Misalnya bantu aja mama masak, ya kan? Bantu aja pekerjaan papa, ya kan? Entah itu jaga adik, entah itu ngepel atau belajar, ya kan? Itu sesuatu yang bermanfaat. Main game itu adalah suatu kesenangan yang tidak kapan aja bisa gitu loh. Tapi itu tidak mendesak dan itu tidak terlalu penting, ya kan? Hiburan itu penting, tapi yang lebih penting adalah kalau kita belajar, ya kan? Nah, di sini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, karena kita, orang tua kita bahagia dan kita juga berbahagia. Bahagia dalam arti kita hidupnya damai, tentram, kan hati kita senang kan, bahagia. Ucapan syukur dari orang tua kita, mulut dari orang tua kita, ya kan, makasih sama Tuhan. Nah, apa yang didoakan sama orang tua kita, Tuhan dengar, ya kan? Dia mau anaknya berhasil, dia mau anaknya sehat, ya kan? Itu Tuhan dengar, ya kan? Nah, jadilah anak yang taat di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, dan itu yang penting ya. Ini firman Tuhan yang bilang. Nah, coba kita buka lagi di Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan ini lebih lagi menegaskan, taatilah orang tuamu dalam segala hal, dalam apapun ya. Kayak disuruh makan, misalnya ini hanya salah satu ya, suruh makan, suruh belajar, ya kan? Papa mama minta tolong, lakukan aja, nggak perlu ngedumel. Udah gitu minta tolong apa gitu, misalnya suruh apa gitu, lakukan aja, ya kan? Kalian hidup di zaman yang modern, yang nggak ngerasain yang namanya sulit, yang seperti bapak atau ibu yang zamannya orang tua kalian, ya kan? Seperti Mama Gloria cerita ya sedikit. Zaman Mama Gloria dulu belajar itu kan nggak ada pelita ya, nggak ada pelita, nggak ada lampu. Nah, ada pelita. Pelita tuh apa? Jangan-jangan anak-anak sekolah ini juga bisa-bisa nggak tahu loh apa namanya pelita, karena kalian hidup di zaman modern. Pelita itu dari apa? Sumbu kompor, ya kan? Kita ambil sumbu kompor, udah gitu ada botol kasih minyak. Nah, itu dilubangin tutup botolnya, dikasih tutup odol. Tahu odol yang untuk kita gosok gigi, kasih tutup odol, masukin sumbu, supaya sumbu ini waktu dibakar karena ada minyak tanah di dalam botol. Nah, kita masukin begitu supaya minyak tanahnya itu naik ke atas karena dibakar sama api.
Nah, supaya api ini nggak membakar sampai ke dalam, jadi makanya ada sekatnya seperti kayak besi apa kayak yang bahan yang nggak terbakar ya, seperti kayak tutup odol itu kan ada yang plastik, tapi yang bukan plastik, yang kayak tembaga gitu, apa sih namanya, timah ya. Nah, seperti itulah ya kira-kira ya. Mama Glory juga nggak tahu bahannya yang pasti, tapi dia nggak terbakar. Nah, masukinlah di situ sumbu, baru dibolongin itu lubang botolnya itu juga bukan botol plastik ya, botol kayak kayak bahan kaca gitu ya, tapi di atasnya kan kayak aluminium ya, jadi dia nggak terbakar. Masukin begitu. Nah, kalau listrik itu kan lebih bersih ya kan, belajar ada lampu lebih bersih. Nah, kalau zaman kami dulu itu lubang hidung ini dua ini bisa kayak cap stempel itu. Nah, kalau begini nih itu bisa kelihatan loh, lubang ada dua, itu ada asapnya, ada hitam-hitam gitu loh. Nah, asapnya itu sampai masuk ke lubang hidup kita karena nggak ada listrik ya kan. Nah, kalian bersyukur di zaman yang modern, orang tua punya kemampuan bisa bayar listrik, bisa pasang listrik ya kan, yang mungkin masih ngontrak tapi kan bisa bayar voucher listrik ya kan. Nah, itu udah puji Tuhan banget loh. Nah, makan juga nih Mama Gloria cerita ya, anak-anak sekolah minggu mungkin ada yang nggak pernah, maksudnya mungkin nggak pernah ya, mungkin nggak pernah ada yang makan nggak punya lauk atau nggak punya sayur. Nah, zaman Mama Glory pernah nggak punya sayur, nggak punya lauk. Pakai apa? Punya nasi aja puji Tuhan loh, pakai garam. Kuahnya pakai apa? Pakai air. Kalau di Kalimantan itu kalau masak airnya itu pasti dididihin loh, nggak minum air galon. Nggak punya uang loh kalau mau beli air galon. Zaman dulu juga nggak ada air galon ya, karena airnya itu air gunung. Nah, atau air hujan yang ditampung itu dimasak, dimatengin sampai mendidih ya kan. Udah mendidih baru itu kasih nasi anget sama garam. Nah, kalau pengen ada kuahnya tinggal kasih aja air secukupnya, makan deh ya kan. Nggak ada pikir ada vitamin apa nggak ada vitaminnya ya kan, yang penting perut kenyang. Nah, kalian beruntung banget ya kan. Mama kasih sayur nggak mau ya kan, dikasih buah nggak mau, ayam goreng. Bukan nggak boleh makan ayam goreng, tapi kalau makan ayam juga mesti selingin dengan yang lain-lain, karena orang tua itu lebih tahu yang terbaik buat kalian. Nah, zaman dulu bukan berarti orang tua nggak tahu kesehatannya, cuma zaman dulu itu nggak ada uangnya gitu loh. Nah, uangnya nggak ada ya kan, asal bisa beli beras aja puji Tuhan. Anaknya nggak lapar, walaupun dia akan cari sayur yang di hutan gitu loh, atau apapun itu, yang penting dia makan setidaknya ada garam, ada nasi, ya puji Tuhan gitu loh. Nah, saya pernah mengalami saya makan pakai garam itu waktu saya kuliah, karena saya nggak ada uang, karena kuliah biaya sendiri gitu loh. Nah, kalau ada anak-anak yang masih makan tapi milih-milih gitu loh, itu nggak boleh. Kalian sangat beruntung, bersyukur banget, beneran sangat bersyukur. Kalian tidak mengalami zaman orang tua kalian yang Ii rasa atau tante atau Mama Glory rasa itu kalian lebih baik ya. Itu pasti harapan kami selaku orang tua, pasti begitu. Mau kalian lebih baik, sehat, tidak mengalami kesulitan atau kehidupan yang sulit seperti zaman orang tua, yang zaman kami dulu gitu loh. Jadi kita mesti bersyukur banget ya. Apalagi sekarang punya handphone sendiri-sendiri loh masing-masing. Bahkan yang kecil aja, yang anak bayi loh, yang setahun lebih, dia bisa main handphone loh. Nah, Mama Glory aja gaptek, itu anak bayi aja, bayangin begitu canggihnya. Nah, makan masih pilih-pilih, nggak boleh.
harus puji Tuhan. Punya 2 tangan masih minta suapin sama mama, nggak boleh. Ini untuk kelas Daud ya. Si Gloria juga itu kalau makan bisa lama banget ya. Nah itu sangat menguji kesabaran Mama Gloria. Mama Gloria juga aduh gimana ya. Tapi Mama Gloria juga selain bukan Mama Gloria nggak kasih tahu ya dari mulut, dari ngomong yang halus, sampai Mama Gloria juga marah besar sama Gloria. Tapi yang bisa Mama Gloria lakukan adalah Mama Gloria melakukannya ya udah setiap hari Mama Gloria harus menghadapinya, sehari 3 jam atau sehari 4 jam. Bukan sehari ya, sekali makan. Bayangin 12 jam itu untuk makan doang. Nah, jadi kalau makan masih mau cerewet gini gitu, belajar untuk mengerti keadaan orang tua. Nggak boleh ngeluh, karena mamanya, papanya pasti pernah sulit juga. Nggak boleh. Kalau bilang, mama aku nggak mau makan sayur ini, aku nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, nggak boleh. Harus mengerti keadaan orang tua. Nah, Mama Glory ini ya sekarang anak-anak itu rela nggak makan, yang penting dia bisa nonton atau main game, ya kan? Apa tuh nama gamenya tuh? Roblox ya, sama apa lagi? Among Us, Mobile Legend ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Mama Glory itu bisa sampai seharian loh. Nah, tolong kalau main stop, gunakan waktu yang sebaik mungkin, karena firman Tuhan bilang hari-hari adalah jahat. Takutnya kita nggak punya kesempatan untuk melakukan hal yang baik, ya kan anak-anak? Harus ya, belajarlah baik-baik. Nanti kalau emang Tuhan izinkan COVID-nya udah berlalu, bulan 7 udah masuk sekolah, pelajarannya masih ingat di kepala, ya kan? Jadi bisa belajar dengan baik. Nah itu aja udah buat hati orang tua senang, jangan buat hati mama papa sedih ya. Oke? Karena doa orang tua itu didengar sama Tuhan. Nah bukan berarti doa kalian gak didengar Tuhan, enggak. Tapi Tuhan lebih senang lagi kalau anak baik, dengar-dengaran orang tua. Nah pasti Tuhan juga sangat mengasihi kita, pasti akan didengar, ya kan? Nah, dari sini kita simpulkan bahwa taat, patuh itu harus dan itu penting, ya kan? Coba kita buka di Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, siapa di sini yang pagi hari bangun bilang, makasih Tuhan, hari ini kami boleh menghirup udara yang segar, atau makasih Tuhan, hari ini kami sehat, ya kan? Makasih Tuhan, hari ini bangunnya dalam keadaan tidak sakit. Ya itu puji Tuhan banget loh. Harus bersyukur. Nah kalau kita lihat, apalagi zaman sekarang lagi COVID ya, kita nggak bepergian atau kemana-mana kalau nggak penting, ya kan? Terutama untuk anak-anak, tetap jaga protokol kesehatan, ya kan? Kalau mama bilang nggak usah keluar dulu, ya udah denger aja, nggak boleh ngebantah, ya kan? Karena virusnya nggak kelihatan, nggak tahu bisa lewat siapapun, ya kan? Nah kita kalau dikasih tahu orang tua ya denger aja gitu loh. Nah kalau kita lihat itu di rumah sakit, orang yang kena COVID itu dia hanya satu aja permintaan dia hanya mau sembuh, ya kan? Nah kita bersyukur di rumah kita masih bisa makan, ya kan, minum, ya kan, punya fasilitas belajar, ya kan, yang kayak Mama Glory cerita nggak punya lampu, listrik nggak punya, ya kan. Nah waktu itu kita hanya punya pelita, ya kan. Nah kalian bersyukur banget, belajar hidung nggak sampai hitam, ya kan, itu bersyukur banget loh, itu hal bersyukur. Makan asal bisa kenyang zaman Mama Glory, itu puji Tuhan banget loh. Nggak minta ke orang atau nggak sampai kelaparan, itu puji Tuhan banget. Yang namanya orang tua itu tetap
dia nggak mau anaknya sampai kekurangan, itu udah usaha orang tua, udah sangat berusaha ya. Tapi bukan berarti mama papa nggak berdoa, minta sentuhan, pasti berdoa. Nah, kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur, ya kan? Bantu orang tua. Nggak boleh lagi namanya kesel-kesel, dikasih tahu suruh makan, ngambek, ya kan? Saking keselnya ngebolongin lemari atau ngebolongin piring, ya kan? Banting-banting apa, nggak boleh ya, kan anak Tuhan ya. Dengar-dengaran apa firman Tuhan bilang, taat sama orang tua itu adalah keharusan dan suatu perintah yang penting, ya kan? Jadi anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal ya. Jadi anak-anak ingat bahwa bersyukur juga kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita dititipkan sama orang tua yang sayang sama kita, ya kan? Sayang sama anaknya, ya kan? Nah, kalau ada yang bilang, tapi mamaku suka marah-marah, ngomel-ngomel. Bukan marah. Karena mama itu punya cara sendiri mencintai anaknya. Kalau mama marah, itu mungkin itu cara mama untuk ngasih tahu ke anaknya, itu nggak boleh nak, maksudnya seperti itu. Maksudnya supaya jangan diulangi lagi, karena itu akan merugikan anaknya dan menyakiti hatinya gitu loh. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya sedih, nggak ada orang tua yang pengen anaknya disiksa, nggak ada, ya kan? Tapi mamaku suka ngomel-ngomel. Nah, dengar-dengaran omongan orang tua, pasti mamahnya nggak marah, ya kan? Belajar, jaga adik, ya kan? Punya waktu, jangan lupa pagi doa. Makasih Tuhan hari ini dikasih nafas, ya kan? Ada orang yang sakit pakai ventilator, ya kan? Dan harapannya nggak banyak, dia nggak pengen main game, nggak, dia pengen sembuh. Nah, anak-anak, kita belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya kan? Pakai handphone boleh nggak? Boleh, ikutin zaman, masa nggak punya handphone, ya kan? Tapi gunakan sebijak mungkin, jangan salah gunakan handphone. Mama Glory pernah baca berita ada orang, anak sekolah, tapi dia bukan main game. Dia itu belajar online 4 jam atau apa gitu. Sampai matanya, maaf ya, sampai buta matanya. Pertama dia kayak mual-mual, pusing gitu. Akhirnya kabur dan sampai nggak bisa ngelihat. Nah, anak-anak yang baik, anak-anak yang pinter, kalau mami papi bilang stop, jangan main game terus, stop ya, karena itu nggak baik buat kesehatan kalian. Nah, kalau kalian sakit, siapa yang susah? Orang tua juga. Nah, yang alami kesakitannya siapa? Kita, ya kan? Kalau orang sakit di mana? Di rumah sakit, ya kan? Orang sakit bisa jalan-jalan nggak? Nggak bisa. Adanya di mana? Di tempat tidur, ya kan? Makanan enak pun berasa nggak enak. Ya jangan mau sakit, ya kan? Karena itu pilihan kita. Nah, kita pilihlah yang bijak ya, pilih yang baik. Nah, itu aja ya dari Mama Gloria. Firman Tuhannya dicukupkan sampai di sini. Mari kita doa ya, anak-anak. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Berkati anak-anak sekolah minggu GSDA Fajar Baru. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, taat, patuh, dan kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami, yang sudah menitipkan kami kepada orang tua yang hebat, yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, ada tugas dari Mama Gloria. Mama Gloria minta kumpulin tugas foto orang tua yang ada kaliannya juga, ya nggak apa-apa, itu harus sih, tapi nggak wajib buat
misalnya fotonya hanya ada sama mamanya atau hanya ada papanya aja, nggak apa-apa ya. Jadi di situ di foto, kalian kan pinter-pinter nih anak-anak zaman now ya. Di foto itu ditulis pakai ketikan ya, edit foto gitu ya. Nanti ditulis ucapan terima kasih untuk orang tua. Misalnya gambar fotonya di situ, gambar maminya atau mamahnya, bilang misalnya ya, ini misalnya, terima kasih mama sudah merawat, siapa namanya, misalnya Gloria ya, makasih mama sudah merawat Gloria. Tuhan berkati mama atau beri kesehatan buat mama supaya selalu sehat. Mama papa diberkati, haleluya, amin. Nah, Mama Gloria kasih tugasnya adalah mengumpulkan foto keluarga yang nggak harus lengkap ya. Maksudnya kalau misalnya papanya nggak sempet karena papanya kerja, berarti foto mama sama dia aja. Kalau foto yang masih kecil boleh aja, nggak apa-apa, ya kan? Foto aja sama mamahnya, ya kan? Ditulis di situ ucapan terima kasih dan doa buat orang tua ya, anak-anak ya. Kumpulkan buat kelas apa? Gideon, dari Gideon ya, karena dilihat dari Gideon itu udah jarang ngumpulin tugas. Kalau Gideon misalnya di adik kakak, Gideon, Daniel, Daud, semuanya. Nah, yang adik kakak langsung aja pakai foto keluarga, mungkin dia sama maminya atau sama papinya aja, ada adiknya, tulis buat satu aja gitu loh. Kalau yang kakak adik ya, kayak Gloria kan nggak ada kakak adik, jadi Gloria sendiri. Nah, jangan foto yang bukan mami papinya ya, karena ya kalau mama Gloria kumpulin fotonya, misalnya foto kucing, ya sedih lah mama Gloria. Yang lahirin kan maminya, masa foto kucing, ya kan? Dikasih nama, makasih ya mama Ola karena udah lahirin Gloria. Ya sedih lah mama Ola, dilihat kucing, kok foto kucing, ya kan, misalnya. Nah, tapi kasih tahu mamahnya dulu ya, mama aku mau foto nih sama apa, atau papi nggak sempet, papi kerja, bilang aja mama aku mau foto mama sama aku gitu, misalnya Koko Luis misalnya, Luis mau foto sama mami, ada papi juga, ada Cece juga, nggak apa-apa, udah nanti tulis di situ ucapan terima kasih dan doa buat orang tua. Nah, itu aja ya tugasnya. Kalau boleh dikumpulkan sampai hari Kamis, jangan lewat dari jam berapa ya, kayaknya siang deh, nggak boleh sampai sore. Nah, itu kan paling gampang ya buat anak-anak zaman sekarang. Kalian sangat-sangat modern dalam arti pinter banget deh pokoknya kalau masalah edit foto ya, karena nggak perlu diajarin sama Mama Gloria juga masih belajar ya. Jadi nanti Mama Gloria coba belajar, nanti diketik kayak biasa aja, kayak di foto gitu, ketik tangan gitu loh, ucapan terima kasih dan doa buat orang tua ya. Jangan lupa ya, jangan diganti foto orang tua, diganti sama foto misalnya foto Hello Kitty atau apa, nggak boleh ya. Nah, itu tugas dari Mama Gloria. Nah, kumpulkan hari Kamis paling telat gitu ya. Kalau bisa cepet ya itu lebih baik lagi. Untuk kelas Gideon, Mama Glory hafal ya. Ada Luis, ada Michael, Nafiri, Billy, Abigail, siapa lagi ya. Nah, kalau kelas Daniel, yang A, Gloria, Cherry, siapa lagi, Cherry, Excel, Tere. Nah, kelas Gideon, kelas Daud itu ada siapa ya, Excel, ya kan, ada Deian, ya kan. Nah, kalau ada yang belum dibacain sama Mama Glory, yang belum disebutin sama Mama Glory, oh iya, kayak Evelyn, semuanya anak sekolah minggu ya, teruntuk anak sekolah minggu tanpa terkecuali. Jadi yang Mama Glory sebutin ini hanya salah satunya, tapi
teruntuk anak sekolahmu semuanya. Oke? Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.